Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, kelas 213A12, jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing dan branding. Marketing adalah suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan, mulai dari merencanakan produk, penetapan harga, promosi, hingga merancang strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen. Marketing juga akan melakukan analisis pasar dan juga mengidentifikasi kebutuhan konsumen agar memudahkan sales saat terjun langsung dalam melakukan pemasaran produk. Fungsi marketing. Berikut ini ada beberapa fungsi marketing, antara lain yaitu 1. Fungsi promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target konsumen. Jika target pemasaran produknya adalah remaja atau dewasa muda, promosi dilakukan melalui kerjasama dengan para influencer di media sosial. Yang kedua ada fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada fungsi pertukaran. Marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen dengan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dan disukai konsumen. Jika sudah merasa mengenal dan membutuhkannya, konsumen akan bersedia menukarkan sejumlah uang untuk mendapatkan produk tersebut. Tugas marketing yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Harga sebuah barang produksi tidak hanya ditentukan oleh harga bahan baku dan biaya produksinya, tetapi juga beberapa faktor lain. Selain mempertimbangkan keunggulan produk, untuk menetapkan harga yang tepat, marketing harus melakukan riset pasar untuk mengetahui harga produk sejenis. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan dan harapan konsumen. Seorang konsumen akan memutuskan untuk memilih sebuah produk jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Karena itu, marketing harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk yang pasti dibeli konsumen. Yang ketiga, membuat perencanaan produk. Dengan mendasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan serta juga harapan konsumen, tim marketing dapat atau bisa memberikan usulan perencanaan produk kepada tim produksi. Yang keempat, merancang strategi pemasaran. Produk yang baik itu kemudian perlu didukung oleh strategi pemasaran yang tepat sasaran. Apabila tidak, produk tersebut tentu akan menjadi sia-sia ataupun juga tidak mencapai target penjualan yang ditetapkan. Strategi pemasaran melingkupi bentuk serta media promosi beserta target yang ingin dicapai, sehingga dapat atau bisa dievaluasi keberhasilannya. Branding. Branding merupakan sebuah nama, tanda, logo, simbol, istilah, rancangan atau kombinasi dari semua yang telah disebutkan tadi, yang mana memiliki tujuan sebagai mengidentifikasikan, baik berupa barang atau jasa, atau beberapa kelompok penjual atau mendiferensiasikannya, membedakan antara barang atau jasa milik pesaing. Si branding yaitu 1. Pembeda. Di suatu produk akan mempunyai perbedaan dari berbagai pesaingnya. Jika memiliki suatu brand yang kuat sehingga nantinya brand tersebut bisa dengan mudah dibedakan dengan brand pesaing lainnya. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Produk yang sudah mempunyai brand bisa dengan mudah dipromosikan dan memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu cara yang paling mudah dalam mempromosikan suatu produk adalah dengan mempromosikannya dengan menampilkan berupa logo brand itu sendiri. Yang ketiga, pembangunan citra, pemberian keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Beberapa fungsi lainnya dari brand sebagai pembentuk citra dengan memberikan berupa alat pengenalan pertama terhadap masyarakat. Keyakinan, kualitas, dan prestis di sebuah produk akan sangat erat di sebuah brand dari berbagai pengalaman serta informasi dari produk tersebut. Jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding. Branding produk adalah suatu hal yang bisa dibilang paling umum pada branding merek atau produk yang sukses. Ialah produk yang bisa mendorong si konsumen agar memilih produk miliknya di atas beberapa produk pesaingnya. Yang kedua ada personal branding. Kemudian personal branding yang mana merupakan suatu alat pemasaran yang sangat populer,
khususnya di kalangan public figure, diantaranya politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka mempunyai pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding dapat dikatakan sangat penting sebagai pengembangan reputasi di sebuah perusahaan di pasar, yang terdiri dari berbagai aspek perusahaan tersebut, baik itu produk atau jasa yang ditawarkan, sampai dengan kontribusi karyawan terhadap konsumen. Unsur-unsur branding, yang pertama ada nama merek, yang kedua ada logo, seperti logo type, monogram, dan bendera. Yang ketiga ada tampilan visual, seperti desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, dan desain kendaraan. Yang keempat ada juru bicara, seperti pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, dan maskot. Yang kelima ada kata-kata, contohnya seperti akronim, nama panggilan, slogan, tagline, dan jingle. Yang keenam ada suara, seperti lagu, ikon bunyi atau nada, dan lagu tematik. Sekian presentasi saya mengenai marketing dan branding. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.